Halo Indonesia, selamat siang dan selamat datang kembali di Infinix MDLID Season 14 Esports for Everyone. Ya, Dan pastinya kalian akan bermain bersama kita berdua, ada Overkill dan juga Ricardo Zona. Wow, hari ini bakal jadi hari yang sangat panas ya Dok. Pasti banget, jelas banget ya, karena hari ini kita akan melihat pertandingan seru antara 4 tim berarti ya. Ada 2 match di hari ini, ada 2 Onyx yang bakal bertanding dari Onyx Pertiwi salah satunya, itu yang menarik. Dan jangan lupa yang akan ditantang oleh Onyx Pertiwi nanti adalah TLID yang menariknya diperkuat sama diperkuat nih. Oke, tapi sebelum kita mulai masuk dalam match yang pertama kembali, Radit ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh sponsor yang mendukung pelancar dari Infinix MDL Indonesia. Karena Infinix MDL Indonesia Season 14 powered by Muntun, supported by PBSI, presented by Official Gaming Mode Infinix, Official e-wallet GoPay, Official Gaming Chair, Sodak, partner in eSport, BRI Junio, dan organized by Mineski. Yes, terima kasih tentunya untuk semua pihak-pihak yang sudah mendukung dan memastikan MDLID Season yang ke-14 bisa berjalan dengan lancar, termasuk juga dari season sebelumnya ya. Kita juga selalu disupport, selalu diberikan dukungan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dari babak progresif sampai ke playoff. Mantap! Tapi ya, sebelum kita nanti melihat siapa kira-kira yang bisa mengukir sejarah baru di MDL Indonesia, pastinya juga kita harus melihat nanti gimana sih perjalanan panjang dari semua tim di season 14 ini. Mereka harus mendapatkan 3 kali kemenangan untuk bisa lagi ke babak playoff dan jangan sampai kalah 3 kali karena mereka akan tereliminasi. Yang memang selalu menjadi catatan semenjak season lalu ketika Progressive Round menjadi satu istilahnya format baru yang kita perkenalkan. Setelah sebelumnya kan ada regular season dulu ya. Tapi sekarang kita langsung mulai dari Progressive Round Journey, di mana teman-teman bisa mengintip ada beberapa tim yang sudah mengamankan kemenangan dan sudah berada di pool 1-0 tentunya, di mana kayak Kagendra kemarin juga sempat menang, kemudian juga EVOS, Bigetron yang baru aja menang, dan menariknya juga ada VL Team tuh yang kemarin juga berhasil menang. Dan seperti yang dikatakan oleh Bang Radit, secara simpel kalau kalian bingung intinya 3 kali menang, lolos playoff, 3 kali kalah, pulang. Betul, ternyata sudah ada 12 tim yang bertanding dari hari pertama hingga hari ketiga kemarin. Namun di hari ini kita akan menentukan nih 4 tim yang belum bertanding untuk siapa yang melaju ke grup 1-0 dan siapa nantinya harus melaju ke grup 0-1. Dan hari ini kan ada drawing juga by the way ya, betul ya, yang akan menentukan kira-kira lawan dari semua tim siapa selanjutnya. Dan ini dia untuk pertandingan kita di hari ini, Onyx Prime yang akan bertemu dengan Cosmic Prox, salah satu tim dari Open Qualifier kita. Dari match yang kedua nggak kalah seru karena ada Onyx yang nilai selip cantik dari Onyx Pertiwi akan berhadapan dengan CL Academy ID. Wah, hari ini temanya semuanya berbau binatang ya. Oh betul, Temanya semuanya berbau binatang ya. Oh betul, Ada landak, ada katak, ada kuda. Tapi yang menarik untuk di match yang pertama adalah Cosmic Prox ini salah satu
tim yang menarik perhatian banget sih untuk para talent, terutama di season lalu ya. Karena selain dari mereka yang berhasil ke babak playoff juga, biasanya mereka selalu bisa nunjukin hal-hal unik gitu sebelum bertahan dari entrance-nya, dari ada animasi-animasi di studionya mereka. Itu yang nantikan tuh. Itu bos di studio tempat mereka main ya, tempat mereka main intinya yang memang benar-benar vibes-nya itu kayak kita berada di dalam akuarium jadinya. Jangan ke sini jangan. Kalau bisa menarik sih. Kalau bisa menarik buat konsep nanti untuk selanjutnya aja. Oke, keluarkan kita dari roket ya kan. Tapi yang pasti teman-teman semua, ambisi pasukan Kodok jadikan sang landak quarter pertamanya. Masalahnya kalau kita lihat ini Onyx Prime berisikan member-member yang menurut aku secara pengalaman. Ya, terutama dengan ada salah satu player yang udah cukup lama, sempat ada di Altrigo X, sempat bermain juga untuk di MPL Malaysia, dan Piergi di sana yang sekarang mengisi dari Onyx Prime. Di sisi lain, kalau kita membahas dari Cosmic Frogs, rata-rata berisikan dengan pemain-pemain yang memang terbentuk chemistry dari season lalu. Betul, ya, dengan catatan mereka yang memang di season lalu mampu bisa lolos playoff, yang itu bukanlah hal yang mudah memang ya. Karena biasanya tim open qualifier akan selalu mengalami kesulitan ketika bertemu dengan tim-tim yang istilahnya ya udah bawa pemain-pemain berpengalaman. Mungkin seperti yang bakal dibawakan oleh Onyx Prime di hari ini. Seperti disebutkan Kirgi yang sebelumnya membela oleh tim Ray juga. Tapi kita jangan lupakan ya bahwa Cosmic Frog tentunya datang ke season ini itu mereka udah nggak mau dipandang sebagai tim yang sekedar dari open qualifier lagi. Mereka pengen dianggap sebagai tim, kita jangan bilangnya kuda hitam mungkin ya. Katak hitam. Boleh. Mereka pasti pengen ngasih kejutan kepada kita semua. Mereka nggak pengen dibilang katak hitam, maunya mereka katak luar angkasa. Oh iya, space. Ada space gitu ya kan. Iya ya kan. Tapi yang lagi-lagi ya kalau kita ngebahas untuk Cosmic, mereka adalah salah satu open team atau open conference team yang punya fanbase banyak banget. Oh iya kemarin datangin banyak banget ya. Berapa piece kemarin? Mereka itu Bali ya? Harus Jakarta. Oh iya, oke. Menarik banget sih kalau kita mengingat ada banyak banget fanbase mereka. Berarti pendukung mereka itu istilahnya berjejer untuk melihat bagaimana performa mereka di MPL kita season kali ini yang pastinya mereka belajar banyak dari season lalu, apalagi di babak playoff mereka itu kalahnya sama Arakio. Iya, Arakio 3-1 sehingga dapat skornya. Bukanlah hal yang mudah, tapi sekali lagi itu menjadi pelajaran yang harus membentuk mereka lebih jadi lagi untuk season ini. Yap. Dan yang pasti kita akan melihat ya gimana kedua tim mempersiapkan diri mereka. Mengingat kita sudah masuk ke patch yang baru. Kita udah disajikan juga dengan 2 minggu lalu itu ada MSC 2026, ada GOTF 2026 juga, dimana kita udah di-preview kan beberapa drafting atau peta-peta yang bisa muncul untuk di season 14 FPL ini. Dan kita udah ngeliat juga 3 hari kemarin cukup unik memang untuk banyaknya hal yang bisa dibawakan, terutama tentang sekarang support hero udah bisa dimuncul, assassin digunakan udah bisa, fighter jungle udah mulai bisa. Kayak eksplorasinya tuh bener-bener luas banget dan itu harus dikuasain sama coaching staff dari kedua tim. Ya, ini yang menjadi season yang challenging ya buat semua player dan semua tim pastinya. Karena let's be honest di IWC kemarin atau di MSC bahkan tim yang istilahnya sangat dominan di berbagai turnamen internasional sekelas Liquid PH aja atau Gold kita, Kartesi mengakui bahwa dia kesulitan beradaptasi sama meta. Dan kita di MPL, kita semua tahu bahwa di Infinix MPL ini season ke-14 ini yang paling terkenal adalah sistem global map kita. Betul, dimana hero yang kalian gunakan di pertandingan atau di match sebelumnya itu udah bisa kalian pakai untuk di game selanjutnya. Ini tentunya akan menjadi tantangan, ya kan, yang akan menjadi satu buah tanda tanya. Siapa yang kira-kira sudah menyiapkan, sudah istilahnya meraba-raba secara komposisi ini cocoknya dipakai ke yang mana nih? Betul, perpaduannya nih. Karena kalau kita bahas dari MSC aja juara kan tim Spirit kan. Betul, sementara di region dari Eropa udah beberapa menggunakan global map juga gitu. Ini memang adaptasi-adaptasi dari hero pool yang semakin diperluas karena ada global map itu membuat ya siapapun tim yang jauh lebih siap dengan banyak hero yang mereka kuasain bakal lebih nyaman untuk bermain di meta yang sekarang ini, apalagi sudah banyak yang bermunculan dari hari pertama kemarin ya. Kalau misalnya let's say kita ngebahas di hari kemarin aja udah muncul apa let's say kayak kita segala macam juga Fanny. Tapi kalau misalnya kita bahas untuk most benefit hero ya tetap masih ada di Fanny sama Marcel. Ya kurang lepas antara tiga atau Pacific. Iya, Marcel sih emang akan jadi hero yang mengganggu banget di meta sekarang ya. Apalagi dengan tempo yang cepat dan bahkan kalau aku ngelihat secara pribadi lebih besar chance-nya Hirara untuk lepas dibandingkan Marcel untuk lepas gitu.
gitu ya. Kayak contoh Kirana kemarin sempat digunakan Anjet ketika Takendra berhasil menang di match day pertama kita melawan Shadow. Dan sebenarnya memang cukup bisa dimengerti karena untuk Marcel ini sendiri yang pertama rotasinya dia cepat banget. Yang kedua dengan banyaknya hero momentum yang lagi meta banget nih kayak Atlas, Beleric, segala jenis momentum kalian mau sebagus apapun sekali jadi golden hour selesai. Berantakan lagi dicekrek ya kan? Iya. Gitu ya. Tapi yang pasti kalau misalnya kita ingat-ingat lagi nih ya, di season lalu mungkin nama-nama dari Cosmic Frogs dan juga Onyx Prime kan udah tahu nih. Coba kita lihat ya, apakah masih dengan nama-nama yang sama juga ada squad baru. So itu dia, tim lineup dari Metro kita. Yes, inilah dia untuk sang kategori rakasa dalam Melo, Rian Lex, yang juga tiga player terakhir Maul, Lefgun dan juga Adoy. Wajah yang sama dengan semangat berbeda, semangat yang lebih membara dari Cosmic Frogs. Wow, pastinya 5 pasukan kategori rakasa ini sudah jauh lebih siap mengingat dengan nama-nama yang baru kita beberapa juga ada yang diganti kan. Let's say kayak ada KCC yang sudah jadi nama, ada Arsya yang juga udah jadi Maul. Tapi hanya ada kayaknya aku masih teringat banget dan lalu yang memang cukup tampil juga sebagai X Laner. Tapi itu dia yang tadi aku sempat mention di mana studio dari Cosmic Frogs selalu berwarna ya. Tapi gak seru kalau kita ngebahas cuma satu tim aja karena inilah sang penantang. Yes, inilah dia untuk penantang kita, yakni dari Onyx Prime, ada Kazuki, ada Virgi, dan tiga player terakhir Fenzu, Fras dan juga Rick J. Wow, ini sebenarnya ada beberapa nama yang kalau kita ingat-ingat lagi, ada juga sebagian dari Onyx Prime. Maksudnya kayak X-Match yang terlihat kali ini. Dan bicara tentang senior, udah pasti Virgi di sini yang punya banyak sekali pengalaman yang apakah kali ini dengan hadirnya pasukan London yang baru bisa membuat mereka selangkah lebih depan, bahkan mungkin bisa mengambil trofi FPL. Menarik banget ya, apalagi setelah istilahnya mereka di season lalu, perjalanan mereka aku yakin di bawah dari ekspektasi mereka. Karena season lalu bahkan mereka sebenarnya dikuat sama Magma gitu ya, salah satu romer yang sebenarnya punya pengalaman luar biasa. Dan seperti yang dimention oleh Bang Radit, di season ini mereka juga mendatangkan nama yang istilahnya gak main-main, ada X-Magic dan itu salah satu rookie yang harus kita lihat nantinya kalau misalkan dia tampil yakni bench yang akan bermain di God Laner. Betul, tapi ada players komen dari CFG Adois ya, buat Onyx Prime saya lebih tahu kalian karena akan kami bantai hari ini mahal Adois. Ini dia. Gua akuin. Ada gitu. Kok ada ini itu salah kata. Kayaknya kan gitu sih mas. Tapi this is it. Adois mentality bro. Iya bro. Berani untuk nantangin Onyx Prime karena sebenarnya sekali lagi ya, confidence is the key. Kepercayaan diri adalah kuncinya. Lihat di layar monitor tadi. Landaknya bro. Lucu banget. Ya, tapi dia emang selalu ya dengan banyaknya kreativitas yang mereka selalu tampilkan. Tapi tolong dong, tim lain juga kalau bisa gitu dong. Kayak Onyx nih misalkan mau tanding ada landak beneran gitu di meja. Tapi beneran tapi yang paling dapat sih lucu sih. Mereka bermain di Pacon juga kan, bagaimana? Tapi ya, kita bakal lihat untuk match pertama game pertama akan seperti apa. Kalau kita ingat lagi mungkin di hari kemarin, terutama untuk baru saja kita lihat mana seramnya di Getron yang mereka dengan roster yang mungkin bisa berganti-ganti, tapi squad itu juga kan. Dan sekarang ini antara dua tim yang satu rosternya mungkin bisa dibilang baru menemukan chemistry, tapi satu lagi sudah punya chemistry terlalu. Apakah ada perbedaan dari kedua tim? Yes, dan untuk random map crowd kita akan bermain di jeng Flying Wow. Dan tidak butuh lama-lama, kita langsung menuju ke drafting. Alright. Untuk Flying Cloud ya, mungkin kalau kita ingat lagi di dua turnamen belakangan ini, biasanya Rafaela ini bisa untuk dimaksimalkan sebagai mid laner ataupun sebagai roamer gitu ya. Mengingat gak jarang kita lihat sekarang untuk di scene internasional aja, meta Rafael sama Sting di lane game yang sensitif di awal itu kan berhasil dibawakan sama beginner by Metal ya. Keren. Dan sebenarnya eksplorasi dari
maps yang sekarang ada, tentunya dengan banyaknya adjustment di Hero Hero, ini banyak banget potensi hero-hero yang jarang kita lihat bisa dimunculkan. Tapi untuk kali ini ada Eudora, Valentina dan juga Barat dari Onyx Prime, sementara Irara, Fanny dan juga Freya dari Cosmic Frogs. Oke, dari segi binding hero-nya dari Cosmic, mereka dominan ke hero-hero yang bisa kita bilang terutama di Assassin ya, di arah Fanny dan juga Irara. Dan ini ada pembuka Marcel yang baru saja kita bahas ya. Marcel akan sangat berbahaya ketika dilepaskan, tapi Cosmic kayaknya mereka udah otak-atik formula dan mungkin mereka udah menemukan teknik untuk bisa mengalahkan Marcel, karena salah satu metode hero yang bakal mereka pergunakan di sini adalah Matilda dan juga Uranus, dua hero yang buat aku pribadi ya ini lebih karena ngeselin ya, karena Matilda tentunya memang sekarang lagi happening banget, apalagi dengan tempo yang serba cepat dan guiding win-nya dia bisa untuk menyelamatkan siapapun yang dalam berbahaya, dan itu juga cocok lah istilahnya kalau pengen main sama Uranus yang terkadang ya salah satu hal fatal yang aku lihat dari user-user dari sini kayak sering terlalu pede, overconfidence, malah maju ke depan, kalkulasi damage yang salah, tiba-tiba kena burst. Nah itu kalau something bad happen, at least ada Matilda lah yang menjamin. Seenggaknya ya ada yang bisa untuk memberikan bantuan dan supportnya, terutama ya kalau kita bicara tentang masalah dapat fight dari Cosmic Frog akan jauh lebih siap dengan pas of the Oasis, ada yang juga guiding win, itu yang bakal jadi PR nanti untuk teman-teman dari Onyx Prime kalau mereka sampai dibawa ke arah late game. Sementara Coach Chico, kalian di sini mengantisipasi adanya Melissa dan juga adanya langsung diambil terlebih dahulu, misalkan Brody yang terlepas sekarang muncul di pick ketiga di Cosmic Frogs, menandakan bahwa mereka meskipun bersiap untuk bermain di early game, tapi early game breakshot itu nggak mau mereka hilangkan. So Brody jadi jawaban yang tepat harus bisa mengantisipasi Melissa di awal game ya, meskipun dari segi ada range, ada poking, harusnya Melissa bakal bisa untuk ngerepotin juga sih di awal-awal. Tapi tentunya kita tahu ya, Onio-nya Melissa masih bisa dihindarin lah. Cuman kan kalau Brody ini dia auto target banget. Dan salah satu hero yang di area gold lane landingnya cukup power. Dan untuk sekarang kalau kita lihat dari pemilihan 3 pick pertama kedua belah tim cukup predictable lah ya. Dengan beberapa hero yang memang sekarang lagi banget, terutama Melissa di area gold lane yang saat ini pun jadi primadona, mengingat dia punya continuous damage yang bisa ngincer ke area belakang. Istilahnya Isolio-nya pun apalagi dengan bantuan dari emblem Weakness Finder ya, itu bisa ngasih efek slow, bahkan bisa ngurangin attack speed musuh juga. Dan Harley ini juga salah satu jungler yang bisa kita bilang lumayan bisa untuk nge-counter meta assassin lah. Karena kan biasanya kalau untuk Harley dia nanti akan bikin ke arah concentrate dulu di awal, atau enggak nanti dia bikin untuk item keduanya brute force supaya dia nggak jadi burst, tapi bisa nge-counter assassinnya. Iya. Tapi baru aku mau coba tanyakan kemana perginya Pak Kuito nih, karena Pak Kuito cukup jarang kita lihat nggak ada di 3 pick atas gitu, dan sekarang baru dimunculkan untuk banding terakhir dari Coach Nocturne. Ada Pak Kuito di sana terlihat dan satu band terakhir, apakah kembali ke arah jungle? Karena mungkin ada Nolan di sini yang masih available dan punya tipikal gameplay yang kurang lebih sama seperti Harley untuk bisa ngebuang satu nanti dengan combo fracture dan juga gouge-nya. Tapi apakah ada opsi lain nih? Mengingat selain dari ada jungle yang belum kelihatan, masih juga ada mid lane yang bisa cukup merepotkan nanti untuk Melissa dan juga Parsha. Lily Parsha kayaknya bakal ngasih tekanan dibahas ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tadi ini Lilia sih lebih ke untuk ngasih early poke juga, karena dia punya damage yang lumayan dari Angry Gloom dan juga Magic Shockwave-nya dia, terutama ngelawan hero-hero jalan kaki nih istilahnya, kayak Uranus, kayak Esmeralda kan Lilia lumayan kepake, apalagi udah ada hero instant burst lagi kayak Parsha di sini. Tapi kalau mengingat kemarin di pertandingan antara VL dan juga Alter Ego X sempat keluar Kadita, ini yang mungkin juga bisa jadi opsi sekali lagi, karena untuk permainan pick-off dari kedua belah tim masih cukup bisa, karena kan terutama dari Cosmic nih, ini mereka kalau mau main Kaito dari Baldur, mereka oke banget, bisa banget, karena mereka punya Uranus dan juga Matilda. Tapi seperti yang tadi di-mention oleh Bang Radit, Nolan yang kali ini akan menjadi opsi pilihan utama dengan tidak adanya Fanny maupun Irara. Ya sebenarnya masih ada go away dari Melissa lah yang bakal membuat Nolan di sini nggak akan terlalu mudah ya untuk bisa nge-burst di belakang dari Onyx Prime.
Dan apa nih jawaban yang dipersiapkan untuk menjawab adanya Nolan? Berarti harus bisa yang mengimbangi setidaknya early game pressure yang bisa dibawakan nih. Karena selain dari ada Matilda yang memang bisa membantu juga untuk melakukan rotasi dari Nolan-nya, di sisi lain ada hero early game yang ternyata dijawab dengan adanya Yusun Shinwoo cukup menegangkan ya. Onyx Prime membawa dua late hero insurance yang bakal cukup beresiko early game-nya. Ancam harusnya, tapi mengantisipasi hal tersebut dengan adanya Lilia setidaknya agar mid lane dari Onyx Prime tidak terlalu bisa ditekan. Oke, pemilihan yang bagus ya. Karena dari Onyx Prime mereka tahu di sini mereka bawa dua hero typical marksman yang otomatis mereka harus kasih manja dulu tuh di early supaya late game-nya bisa berbicara banyak. So mereka pilih Lilia dan juga Marcel yang bisa untuk membantu dan juga memenangkan area rivernya. Salah satu pick terakhir berarti yang dibutuhkan adalah mid lane ya. Apakah akan keluar Kadita atau siapa kira-kira yang terbaik di sini opsi Bang Radit? Kadita oke banget sih sebenarnya buat ngasih tekanan juga kan terutama ke arah Lilia ya. Tapi kalau misalnya bicara dari segi high ground ya mereka prefer untuk mengantisipasi hero-hero depannya yaitu dengan bermain hero backline banget nih, yaitu Novaria yang mungkin sempat populer di turnamen sebelumnya yang dibawakan oleh Moreno dan menjadi salah satu hero yang gak pernah kalah sama sekali juga di turnamen tersebut. Dan kita akan lihat nih gimana dimaksimalkannya. Apakah bisa Lamelo untuk menunjukkan bahwa dirinya juga user Novaria yang sejati. Tapi sebelum itu kita lihat dari talent prediction ada sedikit perbedaan Bang Radit. Percaya bahwa sang landak kuning bisa menancapkan durinya kepada kodok angkasa kita dari Cosmic Frog. Tapi aku percaya Cosmic Frog akan mampu untuk bisa memenangkan pertandingannya. Alright, dan dia untuk 10 hero yang akan kita saksikan di game yang pertama. Match yang pertama antara Onyx Prime versus Cosmic Frog. Dan akan siapa yang berjaya di game kali ini? So without any further ado, let's get jump to the land of down. Let's go! Kita langsung aja menuju ke Land of Down. Di match pertama di game yang pertama untuk di hari ini antara Onyx Prime dan juga Cosmic Frog pastinya harusnya early akan lumayan agresif dari teman-teman tim Cosmic. Apalagi kan mengingat mereka punya Novaria nih yang bisa untuk ngasih poking yang lumayan banyak. Mana untuk di early ya ini seperti yang udah aku mention tadi ya bahwa Lilia dan juga Marcel untuk bisa mengalahkan keduanya di kontes area river bakal lumayan sulit. So vision dari Onyx Prime mereka akan lebih optimal. Cuman kayak yang aku bilang Cosmic tetap harus main berani. Mengingat di sini Onyx Prime mereka bawa dua marksman. Ya, game-nya bakal bahaya banget. Tapi lihat percobaan pengambilan lama sepertinya masih berhasil. Juga tadi membuka position memang berdua jungler. Namun sekarang sepertinya dengan kehilangan lava golem masih agak sedikit tertinggal ya. Tapi jangan lupakan emblem juga di sini akan berpengaruh. Terutama untuk dua belah gota nih. Iya betul banget ya dari arah seorang Fenzu dan juga Mao. Ini mereka sama-sama menggunakan Vector ya tentunya ya untuk sustain di area daripada lane mereka. Cuman yang menarik kalau misalkan Fenzu atau Melissa yang biasanya kan aku bahas ya. Mereka lebih ke sering dia menggunakan Finder. Tapi ternyata di sini daripada seorang Fenzu dia lebih memilih untuk menggunakan cara free. Jadi pengen untuk nangin lane-nya juga. Mungkin karena seperti yang udah aku bilang ya, secara power hero Brody karena dia juga punya power pop dan juga damage early yang lumayan sakit. Itu juga untuk diantisipasi seorang Fenzu. Ya, tapi satu lagi kita akan melihat untuk objective fight yang pertama Cosmic Frogs. Memang mereka agak sedikit struggle ya di bagian tengah terutama kombinasi dari Virgi dan juga Bukit itu benar-benar mantap sekali sih yang membuat yang tertahan dari segi experience yang dimiliki oleh Lamelo. Tapi Rascal Eco langsung fokus dengan goldnya hasil dicuri, tapi di sini agak sedikit juga Lefkun bahkan membuat Adois membuat kliknya. Lefkun cukup low ditarik dengan Gavin Win tapi Adois gak bisa selamatkan First Blood untuk Virgi. Wow, ini dia First Blood dari Phoenix Pro berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Onyx Prime plus Turtle juga ya. Ini membuat mereka mendapatkan benefit ganda tentunya. Dan itu adalah kontes yang bisa dibilang sebenarnya tetap terhitung 50-50. Cuman sayangnya Lefkun dia benar-benar berada di area tengah. Dan untungnya sebenarnya juga tadi meskipun harus kehilangan Turtle dia nggak tumbang. Karena kalau tadi dia tumbang itu akan jadi istilahnya kerugian berlipat lah untuk teman-teman daripada tim Cosmic Frog. Dan untuk item di awal tentunya kali ini Warrior Boots untuk seorang Fenzu ya kan. Dan begitu pula balik biasanya aku malah ngeliat Brody-nya pakai sepatu, Melisanya nggak mau. Melisanya pengen buru-buru bikin cara corrosion, Brody biasa bikin cara
Warriors dulu. Tapi Tapi Ventus Ventus sekali lagi di sini fokus dia adalah untuk sustain di area landing once again supaya dia di late game bisa bicara banyak. Mengingat juga bagaimana kontribusi yang bisa diberikan oleh Melissa di late game nanti. Itu akan benar-benar harusnya ya bisa bikin kaget backline daripada Cosmic Frog. Itu mungkin build ke arah Warriors terlebih dahulu juga sangat mudah dari Ventus yang bisa main 2 lane ya. Kan tadi sudah ada rotation juga dilakukan ke arah bagian mid. Dan memang sejauh ini keunggulan dimiliki oleh Onyx Prime. Mereka berhasil menguasai sektor yang pertama dengan kondisi yang harusnya tadi dikuasai dulu oleh Cosmic Frog. Yang bakal jadi PR nih. Early game yang kira-kira bakal jadi agresif dari Cosmic Frog itu malah dipegang oleh Onyx Prime dengan Izun Sin yang notabene-nya kalau dari awal udah snowball itu bakal jadi mid game yang berat buat Cosmic Frog nantinya. Bengong, tiba-tiba sanksinya udah level 11. Iya, itu PR banget ya. Ditambah dari tadi Cosmic juga mereka belum bisa memanfaatkan permainan punishment dengan baik. Terlihat dari tadi mereka juga masih minta untuk memegang area Reaper karena DJ dan tadi juga lumayan aktif untuk selalu membuka vision dan juga menjadi garda terdepan buat teman-temannya. Sekali lagi dari Onyx Prime mereka nggak mau untuk mengingat terlalu banyak mereka terima, terutama dari arah Marcelnya atau Kevin supaya dia bisa menggunakan satu golden hour di waktu itu dan kita tahu. Ya masalah memang cukup sulit ya karena ada 5 member dari Onyx Prime yang bersiap tadi dengan tech defense yang berhasil mereka lakukan. Cutting di bagian atas itu menjadi jawaban agar mereka bisa menguasai sektor objektif. Dan sekarang memang gapnya masih ada di angka 1.500 gold. Frog mereka akan segera bersiap karena kayaknya Onyx Prime gak bakal jadi lebih dalam lagi kan keuntungan yang mereka pikir sejauh ini benar-benar dari awal. Dan jangan lupa ya dari teman-teman Cosmic Frog mereka juga waspada bukan cuma sama damager yang dimiliki oleh Onyx Prime, tapi juga Esmeralda daripada seorang Ricky G. Karena kalau kita ngomongin Esmeralda nih dengan satu-satunya instant burst yang bisa lahir dari Nolan ya. Kalau damage Nolannya nggak cukup, siapa yang bisa punish Esmeralda gitu loh. Yang bakal punya absorb damage yang berlapis, yang macam-macam kayak gitu double play. Wow, Mendoza connect Madrigal awal berhasil dari Onyx Prime mau cukup aman. Hijau memang juga kali ini Adoy hadir untuk mendorong mundur Virgi. Ternyata sempat oleh pemain bola tapi masih berhasil dipanis dengan hadirnya di timing yang tepat dan model Jokel keyboard dua Pagio dan itu dia Rans yang berhasil menjadi eksekutor. Itu dia Ripokyo untuk seorang Frans yang tentunya ini akan menjadi angin segar tambahan untuk Onyx Prime tapi Ojo Play ini akan dikejar sepertinya. Efek mobilize yang berulang kali dikeluarkan akan cukup merepotkan ya. Juga harus bisa mengantisipasi adanya invasi yang coba dilakukan. Ingat selama masih ada Pogba itu masih oke lah. Tapi udah bisa direbut sama Pogba dari tangan seorang Western. Ini berat nih untuk memikirkan masalahnya dapat triple kill adalah Frans gitu. Dan di Red tadi satu hal yang aku lihat sempat terbagi dari tim fight ya. Dimana tadi sebenarnya mau udah cabut, tapi di malam ini tetap ngasih poking ke Pogba. Ya itu dia. Tadi aku mention akan jadi ubah setiap babaknya. Harus kita regenerate Illusion dan lihat memang belum ada Illusion. Sekarang tersuruh Ricky J. Ini yang bakal karena ingat Esmeralda dengan shield absorb yang begitu besarnya tambah dengan dia bantu dari reduction dari Pogba. Harusnya nggak bakal bisa dipanis oleh teman-teman dari Cosmic Frog. Ya, ini satu konsol yang tadi udah aku mention ya, bahwa ketika berhadapan sama draft yang dibawakan oleh tim Onyx, ini jangan terlalu fokus untuk membuat damager nggak bisa makan. Karena kalau Esmeraldanya juga bisa untuk terus dapetin item yang dia butuhkan, bisa untuk terus dapetin snowball yang diharapkan, otomatis ini Cosmic bakalan terus bisa nge-punish dia. Karena ya once again gitu loh, di sini mereka mengandalkan Novaria, tipikal mid laner yang lebih ke arah nge-poke, vision, rotasi cepat, dan biasanya dia ketika bersama Esmeralda kayak gini itu berani banget loh dia 1v3. Bahkan Adoy sekarang yang terlihat agak sedikit tertinggal, gak bisa berbuat banyak ya. Mereka juga inner targetan bareng Blaine dan 1v1 situation yang berhasil didapatkan oleh Frans. Triple double, dia masih bisa menahan damage dari Astral Sphere tapi di flicker dan itu dia shutdown momen yang dapat oleh Adoy. Di sisi yang lain, coba untuk pressure balik ke Zuki cukup low. Ingat, ini mereka udah kehilangan satu yang letak bagian bawah, tapi saat lagi lo akan segera hadir dan harusnya Cosmic Frog masih belum bisa berbuat banyak. Bahkan area akan coba untuk panis sekali dari area PJ. Dia udah bener-bener pede banget sih, dan tadi bener-bener gak takut Polistarman karena 3 orang, karena dia tahu
yang bisa panis dia dari arah teman-teman tim Cosmic Frog. Dan meskipun dari Francia tumbang, kita mau bilang ini menjadi angin segar bagi Cosmic Frog juga tidak gitu loh. Karena yang tumbang juga adalah Levun, yang dapetin kill-nya juga adalah seorang Adois. Dan ini yang sebenarnya juga jadi salah satu kelemahannya Uranus nih. Kalau lagi kondisi under kayak gini, karena dia bukan tipikal XP laner yang bisa bikin momen ya, dengan isi power kayak Yuzo, Erisla. Ini membuat Uranus juga kesulitan gitu loh, untuk bisa make a play. Dan juga membuka jalan bagi teman-temannya mengembalikan keadaan. Masalahnya dia bakal jadi sandbag aja dan ada Virgi yang terpaksa membuka power out defensif atau Iko masih mendapatkan Virgi-nya tapi Lesko dan di pertukaran damage yang begitu menyakitkan dari Model itu yang gak bakal bisa dihindari karena ketika mereka tertangkap dari awal adanya Model lagi connect yang ngebuat Adois ini juga harus menjadi korban. Ya itu dia tim fight yang cepet banget ya dari teman-teman tim Onyx Prime backup terhadap seorang Virgi yang coba di all in. Tapi Golden Hour yang juga tadi langsung cancel semua inisiasi. Ya, tambah Franz juga pas banget datang Christmas-nya. Itu membuat Cosmic Frog inisiasi mereka langsung menjadi sia-sia. Dan perbedaan gol kini udah semakin menjauh tentunya Onyx Prime akan semakin percaya diri untuk main-main di area jungle dari teman-teman dari Cosmic Frog. Dan untuk di momen-momen kayak gini, ya Cosmic gak punya banyak pilihan, gak punya banyak opsi selain bertahan. Karena kalau mereka mau dorong lane jauh, mereka juga gak punya spesialisasi hero untuk ngedorong lane jauh kan tadi. Betul. Masalah juga Holy Defense lagi bawa udah hilang dari Xbox. Ini akan memudahkan Lord namanya sepertinya akan diperlama move-nya sambil kita lihat dulu nih damage yang begitu menyakitkan. Oh my god, gimana cara membendung ada cuma jadi setback yang gak terlalu tinggi juga. Dia under kondisi dari semua kontrol dimiliki oleh Fenzu dan bahkan kali ini sepertinya akan hadir secara bersamaan Lord di bagian bottom lane bersama dengan wave minion tengah. Apakah bisa untuk dipertahankan oleh Cosmic Frog? Batas base mereka. Ya. Berat banget karena Onyx Prime terutama dari Fenzu udah pede banget ya. Tadi kita lihat dia udah langsung nge-poke menggunakan Isoniu karena 4 hero sekaligus dan 4-4-nya kena slow, kena damage yang tinggi. Tapi sekarang udah mulai masuk. Wah, masalahnya ada sebuah flicker. Terlalu tinggi untuk menghindar dari jangkauan Model. Memang di fase untuk mundur dahulu base satu aja itu udah jadi keuntungan maksimal di pertama. Karena selain dari mereka akan membuka lagi shield semakin jauh ke area purple, ini Onyx Prime udah bebas nih. Seenggaknya nanti di next objective fight ya mereka bisa untuk memainkan laning jauh terlebih dahulu dengan adanya Yusutsin dari Franz yang sudah menjadi level 12. Ya, dan untuk item initiation kita bisa melihat Fenzu yang udah jadi dengan pin ini. Tapi Golden Hour, oh my god, ada dua lagi sekarang mau tuh. Base dipaksa, diambil Onyx Prime dan mereka nggak tinggal Adois. Kenapa External Model Joker menghindar untungnya dan masih bisa menjauh dari jangkauan Model milik Fenzu. Min satu jantung itu ya untuk seorang Adois yang untung. Ada Guiding Wind yang tadi kita bahas. Karena tentunya masih bisa menyelamatkan seorang Adois yang hampir aja kehilangan nyawanya. Dan kita mention ya, inilah dia anaknya seorang Matilda yang ketika teman-temannya hampir terpanis bisa untuk memberikan bala bantuan. Dan so far, Cosmic Frog salah satu alasan mereka juga kesulitan adalah ini Golden Hour-nya ini. Bukan cuma menjadi inisiasi, tapi kayak di bottom lane tadi itu bisa menjadi sebuah ancaman yang membuat import mereka untuk bisa mengembangkan Virgi. Itu malah kayak membuka jalan menuju kuburan mereka sendiri. Ini masalahnya mereka udah bermain di kuburan mereka sendiri. Mengingat nggak dikasih jarak lagi untuk bisa keluar. Aduh, saja babak belur. Karena damage dari Suzuki menyakitkan sekarang maju lagi. Mungkin damage turun ke Model tapi di bagian lain hampir saja diserempang Adois yang ditarik lagi tapi best turret didapatkan semuanya di menit 11 tanpa perlu ada yellow kedua. Ya, rontok semua kali ini ya dari best turret atau inhibitor milik teman-teman tim Cosmic Frogs. Dan ini dia Lord kita sudah hadir. Yang pasti kita akan lihat apakah Onyx Prime akan mendapatkan Lordnya dengan mudah tanpa adanya kontes karena yang Cosmic Frog mereka pengen kontes juga pasti mikir dua kali. Dan Lord Flame presented by Infinix GT50 Pro yang kini sudah berhasil didapatkan oleh Onyx Prime dengan perbedaan mereka yang udah sesignifikan ini dengan item yang juga harusnya udah jauh banget ya perbedaannya karena teman-teman dari tim Onyx Prime terutama Fenzu-nya ini bahkan kayaknya udah hanya butuh satu item tambahan lagi untuk bisa mencapai full item. Trailer push ini hanya butuh waktu yang mereka usahakan. Ujian tentunya Cosmic Frog mampukah mereka untuk bertahan? Ini masalahnya jadi Lord yang bisa untuk selesaikan game yang pertama. Sekarang Pricers yang mereka bawakan Ado setelah Poison Sarun Golden Hour di belakang. Best Rank Post Level masih menghindar dan bisa terakhir untuk base tapi difokuskan. Masih bertahan dengan 2
bahkan Base menghilang dan begitu cepat di game yang pertama. Yes, inilah dia Onyx Prime flawless win untuk mereka pastinya 1-0 untuk di game pembuka kita yang menjadi game pembuka yang kalau boleh jujur ini benar-benar one sided ya, terlihat dari awal dominasi mereka. Permainan Marcel yang menjadi malapetaka, nggak ada jawaban bagi Cosmic Frog untuk di game pembuka kita. Ya, menjadi dominasi penuh dari sang landak, membuat sang katak nggak bisa bereaksi banyak dan mereka harus terdiam di dalam kuburannya. Karena untuk kali ini benar-benar kita melihat begitu mengerikannya landak kuning dari Onyx Prime. Iya. Wow, objektif gameplay dominasi sejak early. Onyx Prime amankan skor 1-0. Well, setelah boleh jujur juga memang draftnya Onyx terlihat sangat meyakinkan dari awal ya. Ya, mereka buka dengan Marcel, mereka buka dengan Melissa, mereka kayak punya semua istilahnya apa ya, insurance untuk di early sampai ke arah late game. Tadi kan kita lumayan khawatir ya, karena Onyx tadi ngambil ke arah Isansin gitu loh sebagai jungler mereka. Yang which is itu membuat mereka harus membawakan 2 marksman yang otomatis kalau 2 marksman kan berarti mainnya di late game, betul. Tapi ternyata pick Lilia terakhir dengan permainan Marcel agresif yang dibawakan dengan baik oleh seorang Virgi. Ini ngebuat tentunya teman-teman dari badan Cosmic Frog kesulitan karena setiap kali mereka pengen ngepanis salah satu ya, ngepanis Virgi ya, screenshot pakai Golden Hour, pengen ngepanis si Mizuki langsung ada lagi Black Shoes ya, pusing jadinya. Gimana nih cara dapetin early powernya? Sebenarnya mungkin karena ada beberapa hal yang dari awal sudah terjadi ya. Let's say kayak lava golem yang berhasil diambil tanpa adanya trade yang bagus juga, tanpa adanya trade betul. Lalu tanpa pertama juga yang gagal untuk diantisipasi oleh Lefcon, tercuri kena dari France, itu yang kayak ngebuat beberapa hal-hal kecil yang kalau dibiarkan terus-menerus dan itu semua dimaksimalkan oleh teman-teman dari Onyx Prime, membuat ya hero-hero late game dari Onyx Prime pun early game udah bisa menyeramkan itu gitu ya. Kayak kita lihat games yang begitu cepat, begitu compact banget, 13 menit gamenya selesai dan kita bakal lihat siapa yang memang sangat bersinar di game yang pertama. Karena kita lihat the player of the game. Let's go! Inilah the player of the game, kita jatuh kepada sang jungler France dengan Isansin-nya dengan karya 6-1-3 dengan item yang memang ya udah ini siapa aja sih bocor ya, Endless Battle, War X, Thunder Strike udah punya penetrasi juga. Blade of Despair sih 13 menit permainan berjalan dengan item defense yang harusnya belum cukup ya dari hero-hero depan milik Cosmic Frog. Ya France akan bersinar banget dan tentunya ini dia itu highlightnya memang dari awal. France membuka dengan kemenangan Retribution tadi ya atas seorang Lefcon. Ya sekarang kan berbagi lagi Lefcon gak tumbang. Cuman ini momen triple kill yang menurut aku tuh jadi momen paling pusingnya Cosmic. Karena tadi mereka mencoba untuk tahan lama di bagian atas kan. Cuman tadi aku merasa mampunya terlalu maksa. Karena tadi harusnya dia mau sebagian lagi di depan dan karena adanya space waktu bagi France untuk datang, dia manfaatin hal tersebut dan langsung ngepanis 3 orang sekaligus. Sempat ter-shutdown, tapi itu gak men-shutdown dari usaha farmingnya dia di menit-menit selanjutnya. Dan satu hal yang juga harus kita mention, harus kita apresiasi adalah timing dia masuk ke dalam team fight-nya itu benar-benar di saat teman-temannya membutuhkan. Betul. Dan tadi aku sempat lihat juga seorang memori yang tertahan sama Golden Hour ya. Itu Spiri udah sadar bahwa dia ini ajal gue di depan mata nih, ketahan tuh sama memori dan memang langsung menghilang, tapi di momen terakhir tadi terlalu jauh ya game-nya. Bahkan ternyata nggak sampai 13 menit, 12 menit 52 detik dengan one set game bisa dibilang untuk Onyx Prime membuat Cosmic Frogs. Wow, tim yang bisa dibilang punya chemistry sudah cukup lama juga terbentuk, tapi ya mereka kehilangan arah di game yang pertama ini kan. Ya. Well, sebenarnya ini cukup menjadi awal yang berat memang untuk Cosmic, tapi kita anggap aja mereka belum panas gitu. Mereka masih game yang pertama, masih di match yang pertama juga. Dan sebenarnya kalau kita melihat apa yang coba untuk dicari sama Cosmic Frog ini kan adalah rotasi cepat gitu ya, terlihat dari agility yang coba dibawa oleh Lamelo dan juga Drian Lex dengan 4% movement speed yang diharapkan bisa membuat mereka tuh untuk megang-megang impulsnya itu cepat, untuk menangin kontes rivernya juga bisa. Tapi ya permainan 5 orang Onyx yang sering banget mengejutkan ini loh yang membuat permainan rotasi cepat dari Cosmic Frog pada akhirnya selalu bisa dipatahin. Dan Lefcon-nya tuh gak bisa dapetin momentum untuk bisa nge-pick off siapapun dan segi item Lefcon pun masih 3 item ya, dan meskipun begitu itu gak cukup untuk bisa nge-punish siapapun dari tim Onyx Prime. Betul, dan Rich Guy baik Todak
ada Franz dengan 944 gold per minute dan memang dibuktikan juga ya dari 10 menit sudah selesai 15 ya. Item menuju ke item yang terakhir juga udah pasti dengan Isun Sin yang punya segala macam keuntungan di early game seperti tadi membuat Franz ini cukup sulit untuk bisa ditanggulangi ya dari segi damage-nya mau ke arah depan pun begitu menyakitkan. Untuk kiri ada di tangan dari Hiji ternyata. Untuk Sentry di tangan dari Adois dan juga Best Wingman di tangan dari Suzuki. Tidak heran sih bos, di carry-nya Ricci tadi ya. Itu karena berapa kali tuh dia tuh satu versus everybody. Sementara di game kali ini juga Adoy sih literally sandbag-nya.